I will fight, I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath. Even when they say there's nothing left. So don't give up on. I'm not giving up. I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes. I'm not going down that easily. So don't give up on me. Now I'll hold on to you. No matter what this world will throw, it won't shake me loose. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath. Even when they say there's nothing left. So don't give up on. I'm not giving up. I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes. I'm not going down that easily. So don't give up on me. I'm not giving up. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath. Even when they say there's nothing left. So don't give up on. I'm not giving up. I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes. I'm not going down that easily. So don't give up on me. I will fight. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. Wih, keren ya brother ya. Aduh, ini gue spotlight dulu. Koko, Jasper, keren ya. Con, Luar biasa ini gue kasih spotlight dulu. Mana spotlightnya? Udah spotlight ya guys. Oke. Gue spotlight juga ada, gue juga ada. Nah, bro, gue pengen sebelum jauh-jauh bro, badan lu masih keker gak bro? yang keker beda, Con. Yang beda. Kalau dulu gue kuli barbel gitu ya. Gue kayak orang bego pikir-pikir ya. Besi diem-diem gue angkatin ya. Besi kagak salah-salah gue banting-banting ya nggak sih. Orang lain pada jalan-jalan, gue angkat-angkat besi. Jadi kekernya. Lu badan lu masih keker bro? Dulu kekernya keker otot. Sekarang kekernya beda. Kekernya beda. Keker dompet ya bro sekarang ya bro. Keker dompet. Thank you bro, hadir bro hari ini di ET7 di Enrich Together. Thank you banget lu ya. Gila ngundang ini speaker nasional ini berat nih dipanggil kick off nih, Indonesia manggil dia nih. Luar biasa. Gue yang thank you dong, gue yang thank you bisa diundang ke Enrich gitu ya, Enrich Together. Lu mah luar biasa bro. Thank you Ya. banget. Kita tanya dong orangnya bro.
Edison dan Acong ya. Ada Acong kan? Acong mana? Acong udah dateng nggak? Acong lagi izin katanya WA gua mana dia. Kasih tahu kabar dulu dia. Oh Acong nggak masuk deh. Gimana? Dia ada Gimana? apa? Suruh dia cari omset aja dia. Iya benar. Iya. Nganggur ya, enak aja. Ya. Bro, Teh suara gue banget jelas. sekali. Kan suara gue Suara jelas. lu agak gema lu bro. Lu agak bergema. Lu apakah Iya. boleh pakai headset? Gue coba ya. Gue coba deh bentar deh. Lu pakai headset ada nggak? Ada headset nggak? Karena agak bergema ya. Bener guys, coba minta tolong komen yang Bentar ya. ya, bentar Apakah ya, bentar ya. Jesper apakah bergema? Oke guys, tunggu ya sebentar ya. Aman ya? Oh aman. Tapi kok kayak bergema ya? Gua apa kuping gua harus ya, yes bergema. Oke, bener tuh bukan gua doang kan. Si Julius nih. Yes bergema ya. Oke guys, bentar ya. Ini speaker nasional ini. Kalau teman-teman kalau yang domisili di Surabaya pasti tahu nih kalau speaker kantor pusat biasa manggilnya Jasper. Nah, keren kan? Kantor pusat loh speakernya hari ini kita ngundang lewat Zoom. Hah? Teman-teman sebenarnya belajar lewat Zoom ya. Gua kasih satu tips ya teman ya. Zoom kita nggak mau lama-lama. Kita akan bikin sejam 15 menit. Tapi kalian fokus pakai headset kalau bisa. Karena kalau kalian belajar dengan headset, kalian akan fokus ke sana. Jadi akan belajarnya lebih enak, lebih cepat ya. Nah, kita tunggu Jasper sebentar ya guys. Siapkan pertanyaan. Ini anak muda. Industri ini dia 85, tahun lahir 85. Mulai tahun berapa tadi ya? Ada yang coba gue lihat flyer ya dia ya. Oke. Wait ya. Oke teman-teman, wait dia mungkin ambil headset. Seperti biasa kalau di Zoom. Siapkan pertanyaan teman-teman. Kalian kalau sering nanya di chat nanti gue akan bacakan ya. Nah. Ini gue jadiin beberapa orang co-host ya, leaders ya. Leaders gue jadiin co-host. Oh udah cukup lah ya. 5 orang ya. Bantuin gue kalau misalnya teman-teman Anda ingin menyalakan video boleh. Tapi sudut pandang mati ya. Jangan kebuka gitu. Oke. Wah, speaker sekarang enak ya Jess. Pakai celana pendek, atasnya kemeja, enak lu. Nggak masuk, belum masuk. Lu belum connect tuh, belum connect. Hah? Oke nggak ini. Oke. Lebih jelas nggak? Kagak, gue pakai jeans tuh. Kan. Woi. Pakai celana panjang. Iya. Luar biasa koko gua satu ini ya. Bro, thank you ya bro sekali lagi. Iya. Sekali lagi lu hadir. Keren banget lu ngundang lu sangat susah ini, kayak ngundang Jokowi gua. Kurang ajar lu. Bro, sebelum teman-teman kenalan lebih lanjut, boleh nggak lu cerita lu join industri ini kapan, kenapa kok bisa? Lu perkenalan diri lah sebentar, 5 menit. Kita talk show 1 jam 15 menit ya bro. Kita akan talk show 1 jam 15 menit. Lu diri dulu lu tuh siapa bro? Siap. Sebelumnya thank you banget Endrich ya. Con, gue bukannya sombong Con, bener Con. Gue ke Panari udah mau. Tapi bokap gue jatuh teman-teman. Jadi bokap gue jatuh, tapi puji Tuhan sembuh ya. Jadi ada mujizat teman-teman, sembuh teman-teman ya. Luar biasa ya. Ya udah umur 75 lebih. Jadi thanks God ya. Akhirnya datang bisa ketemu sama teman-teman di sini. Ya jadi backgroundnya Jasper orang Jember teman-teman ya, jarang yang tahu ya. Teman-teman aja orang Jakarta tuh sombong-sombong, ngomong Jawa Timur aja Jawa gitu ya. Kayak Jakarta bukan bagian Jawa gitu ya. Jadi ada kota kecil gitu ya di Jember. Gua merantau ke Surabaya sih ya. Jadi Surabaya tahun 2003 ya gua kuliah di Surabaya gitu ya. Jadi terus backgroundnya sebelum di Pruden, gue itu guru les matematika, fisika, kimia pernah, ya itu mata pencaharian pertama ya. Habis itu gue nih demen olahraga karena dapat beasiswa kan di Universitas Surabaya itu dapat beasiswa basket gue. Nah basket yang nggak kepake, gue cungkring banget kan dulu kan, cungkring banget. Jadi tingginya tuh 183 teman-teman, tapi berat badannya tuh 60-an something ya. Jadi kalau teman-teman lihat Sunday Punch-nya itu udah kayak monyet gitu ya. Kurus banget ya. Jadi gua akhirnya mau olahraga apa nih ya? Gua olahraga gym akhirnya, pilih gym ya. Modal-modal nanya-nanya doang. Akhirnya
sampai jadi salah satu yang terbesar di selebriti fitness waktu itu di Surabaya. Jadi kerjaannya waktu itu karena ototnya gede juga, mau ngapain ya, jadi kerjaannya ya paling bener ya jadi Jadi personal trainer. Iya, tapi masalahnya gue personal trainer gelap. Karena gue kalau jadi personal trainer yang di selebriti, menurut hitungan gue kagak masuk, Don. Karena kenapa? Waktu itu sekali latihan itu per sesi 50 menit itu kalau nggak salah duit dulu sampai ceng kalau nggak salah. Nah, 300.000. tapi gue terimanya 300.000. Nah. Gue terimanya cuma 70.000. Oh, Gue dikorupsi. mikir dong, iya, gue mikir dong, gue yang capek, gue yang kerja gitu ya. Kenapa ini ya? Gak ngerti bahwa kan dia nyediain tempat gitu. Gue nggak ngerti, tapi gue merasa nggak adil. Gimana kalau gue kerja sendiri? Ya, gue mikirnya seperti itu. Jadi personal gelap di sana sampai suatu titik terkenal nih, muridnya banyak nih, 1 hari 10. Tapi namanya personal trainer gelap itu harus ini, Con. Dia ngangkat berapa, gua ngangkat berapa, kayak partneran, kayak gym buddy gitu. Lalu bayangin sehari 10 jam kayak begitu. Gua nggak pecah ginjal gua. Iya, gua nggak pecah ginjal gua, Tuhan itu maha baik. Menurut gua seperti itu. Ya, jadi terus kayak pura-pura ikut latihan ya jadinya. Iya, gue pura-pura ikut latihan sampai suatu titik gue dikeroyok sama PT-PT di sono. Dikeroyok, beneran dikeroyok karena nggak sampai digebukin, enggak, tapi ditunjuk-tunjuk gitu ya, dibentak-bentak gitu. Ya iyalah, lu bayangin aja lu ada asuransi lain lo ya, misalkan si makhluk luar angkasa tuh di kantor lu, di Enrich Together gitu. Nyari apa ngegarong lu punya agent, ngegarong lu punya nasabah gimana? Ya lu pasti marah lah. Ya gue nggak sadar dulu melakukan itu. Gue pikir ya udahlah. Ya, Tahun berapa tuh, Bro? Tahun jadi gue di Pro. Jadi mulai dari 2007 tuh. 2007 gue begitu terus sampai 2010 bayangin. Nah, tapi kenapa gue bisa bertahan sampai sebegitu lama? Kagak enak. Karena gue punya murid-murid itu rata-rata orang berduit, rumahnya terpandang di Surabaya, jadi gue di backup gitu loh. Jadi gue habis dikeroyok itu gue lapor dong sama mereka, gue nggak bisa ngajar lu orang lagi, gue mau dikeluarin lu dari sini. Marahlah mereka, itu dumbbell 60 kiloan itu dibanting-banting di depannya mejanya itu tuh, manajernya itu dibanting-banting. Lu punya hak apa ngeluarin Jasper, lu katanya begitu. Jadi tapi meskipun dibelain begitu, hati nggak enak ya. Kagak enak lah bos. Lu kerja, lu dateng, lu dilihatin. Iya, dilihatin. Terus lu diomongin gitu kan. Kan kagak enak ya. Itu 26 paling, Bro. Usia berapa lu? 23, 22 lu. Iya, gue usia segituan. Ya, jadi gue di Pro kan umur 25-an ya. Oh ya, gue 25-an gue di Pro. 25 dipukul, dikeroyok tuh. Iya, 24 tuh udah dikeroyok. Jadi gue masih bertahan setahun tuh. Bingung mau kerja apa tuh. Itu. Sampai untung nggak mati lu ya. Untung nggak mati. Nggak dikepuk sih, tapi diintimidasi lu gimana sih? Lu kerja lu diintimidasi gitu loh. Agak enak. Duit dapet. Gue waktu itu income oke, 20 jutaan usia 24 tahun. Kalau inflasi sekarang si Captiau 40 juta sebulan oke lah ya. Oke lah ya. Oke, gue bisa cicil apartemen waktu itu. Tapi hati itu nggak enak banget. Enak banget. Nah, sampai suatu titik. Titik ketemu Pruden di mana? Nah, gue ketemu tante-tante. Wah, lu pasti demen loh kalau ngomong tante-tante, John. Ya kan? Edison paling demen, teman-teman, kalau ngomong tante-tante. Ya, gue ketemu tante-tante dong. Gue tuh nggak tahu kalau gue tuh kan fasting ternyata dulu itu. Jadi, gue mencari murid salah satunya juga dengan cara yaitu SKSD sama orang. Gue nggak tahu kalau kan fasting. Mainnya ke tante-tante ya? Mainnya tante-tante ya, tante-tantenya tapi yang sintal teman-teman ya, sintal. Tahu sintal nggak sih? Sintal tuh sesintal tuh sejenis seksi tapi yang kebablasan gitu ya. Ini mau ngomong gemuk kagak enak, gemuk tuh ya jadi tante. Nah si tante nih gue tawarin dong ikut sesi PT gue dong. Dia bilang gini, wah lu kasihan banget Nyo gitu ya. Kalau di Surabaya itu panggilannya Nyo gitu ya. Oh, kalau Cina-Cina sipit kayak kita ini panggilannya Nyo gitu ya. Lu kasihan banget sih Nyo. Lu kagak punya kerjaan ya katanya begitu. Kagak punya kerjaan. Lah,
Gua nawarin lu sesi kesehatan, lu bilang gua kagak punya kerjaan gitu ya. Terus habis itu dia bilang, anak gua nih ya keliling dunia, dia bilangnya gitu. Anak gua nih keliling dunia udah, katanya gitu. Nah, dia nyari manajer. Nyari manajer coy. Gue mikir, mungkin ini harapan gue untuk berubah nasib kali ya. Gue ditemuin orang ini. Ya intinya gue ketemu dia, diceritain tentang Prudential lah istilahnya gitu. Bukan Prudential, waktu itu masih perusahaan lain ya. Masih Manulife waktu itu ya. Gue diceritain Manulife. Gue diceritain, ya gue jadi agent. Di Manulife awalnya? Awalnya di Manulife. 2000 berapa bro? Apa tuh 2001 kali ya? Kok 2001 sih? 2010. Ya 9 apa 10 gitu. Oke. Ya, singkat cerita gue diterminasi dah di sana dah. Nggak jualan? Jualan. Satu doang nasabah gue, itu enci gue. Enci gue hasil dapat maksa lagi ya. Udah mau diterminasi, lu bayangin agen mau diterminasi kan, dikasih tahu. Lu kelihatannya sama si anak tante ini ya. Lu kelihatannya kagak cocok deh di bidang ini. Kenapa? Lu 2 bulan lu kagak bisa jualan, ngomongnya begitu. Ya, satu case aja kagak ada. Sorry, mungkin jabatan manajer, ngomongnya begitu, Con. Jabatan manajer nggak cocok buat lu. Gue digituin. Keluarlah jurus gue telepon cik gue maksa kan, pakai berantem. Lu bantu adik lu untuk yang pertama dan terakhir, gue bilang. Ini ya untuk pertama dan terakhir lo harus bantu. Kenapa? Gue mau dipecat. Seumur hidup gue belum pernah kerja ikut orang dan ini mau dipecat. Bayangin lo. Gila. Akhirnya bantu Con. Preminya gue inget banget 3.089.000. Kenapa? Per bulan? Per tahun. Oh. Per tahun. Kaya itu. Nggak bikin kaya. Ya, gue closing. Habis itu terima komisi, ya bulan depannya gue tetap diterminasi. Ceritanya seperti itu. Oke. Tapi dari case tersebut, nanti gue sakit. Nanti gue sakit, tiroid. Dan itu diganti. Diganti meskipun tidak 100%, tapi ada sebagian uang yang cair dari asuransi tersebut. Dapat hasil dari maksa. Ya. Nah, jadi gue berpikiran pada waktu itu, asuransi ini bagus ya. Asuransi ini membantu loh. Karena gue bukan dari keluarga berada. Jadi gue berpikir sangat membantu. Nah, oke, gue nggak ngerti brand, gue nggak ngerti apa-apa, oke. Tapi ya katanya klinik Tongfeng, gue nggak cocok kerja di asuransi. Tongfang nggak ada. Oh, Tongfang, gue cocoknya kerja di air katanya gitu. Jadi gue terusin. Bisnis suplemen gua, iya. Suplemen gua, bisnis suplemen fitness ya. Amino ya, whey protein. Nah, itulah. Gua lumayan dari sana, lumayan sama personal trainer tetap gue jalanin dong. Suatu waktu gue dikontak lagi nih sama si anak tante itu. Nah, di sana baru gue kenal Prudential. Dia udah pindah. Dia bilang di alasannya kenapa gue pindah. Dia bilang alasannya. Jadi MRT Stars, kalau teman-teman tahu, itu sebenarnya Iren Sutanto itu bedol desa. Bahasanya bedol desa itu ibarat kata lu satu desa pindah deh rame-rame. Nah, berdirilah MRT Stars itu. Di posisi dia sudah begini. Terus dia cerita income cepet tiaw selama 4 tahun. Lu kerja 4 tahun cepet tiaw. Sistemnya waktu itu seperti itu MRT. 4 tahun cepet tiaw. Ya, gue langsung nolak lah, Con. Otak gue langsung nolak, hati gue langsung nolak gitu ya. Mana ada orang kerja cepet tiaw gitu ya. 4 tahun, ya kan. Mana lagian gue udah diramalkan sama tadi klinik Tongfang. Air. Iya, lu kerja di air, gue nggak cocok kan di asuransi, bukan. Waduh, kayak gitu. Gimana? Gue kagak percaya dah. 100 juta dah, kagak percaya. Ya. Tapi ada satu poin yang bikin gue kerekrut. Yang bikin gue kerekrut itu adalah begini. Udah deh, lu bikin untuk keluarga lu sendiri. Lu tahu kan manfaatnya? Iya, bagus, gue bilang gitu. Ya. Jadi gue nggak ngelihat mereknya waktu itu. Gue ngelihat orangnya ini. Si anaknya tante itu jadi leader gue sekarang, yang tadi Chan Vito itu. Emang Vito, orangnya baik banget. Emang baik banget. Jadi teman-teman bisa sukses juga itu karena punya karakter baik loh. Benar, leader saya itu punya karakter baik banget.
dia rekrut saya, dia juga nggak berharap gue jalan, Con, istilahnya. Kenapa? Udah closing, gue closing lumayan lah, 200 juta ya waktu itu ya. Gue dapat tepuk tangan, maju cerita ya. Tapi kagak ada, nggak into it gitu loh. Kayak orang gila aja ya, nari-nari, joget-joget. Gengsi kali, gue otot badan gede semua gitu ya. Suruh joget-joget. Ya, lu yang gila aja lo. Yang bener, masa iya Jasper gitu loh. Ototnya gede gitu, berotot six pack gitu ya. Terus joget-joget. Iya, nggak banget. Cuman ya udah menghargai, dateng foto-foto. Udah lah ya, oke, singkat cerita. Karena kan bayarannya bulanan. Gue kagak ngerti, udah diceritain BOP ya, kagak ngerti dah pokoknya. Kenapa? Karena pikiran dan hati ini tertutup. So somehow menurut gue, kadang kalau pikiran dan hati kita ini tertutup, sesuatu yang baik itu jadi nggak kelihatan. Ketutup. Gue nggak ngerti tentang Prudence, nggak ngerti. Yang gue tahu seperti ini. Bro, 2000 berapa itu bro? Kenal Prudence-nya? 2010 ya, 11 akhir. Gue Agustus masuk jadi. Langsung join langsung 200 juta. Iya kan, keluarga gue kagak bangga amat lah. 200 juta api. Iya, karena kan engkau gue udah lumayan ekonominya. Cik gue ada ikut, lumayan nope. Jadi gue terima komisi itu buat dia waktu itu. 5 juta langsung ya, buat ya. 5 juta. Bulan 9 gue terima, bulan 10 gue terima. Gue kaget dong. Gue telepon si leader gue. Kok itu emang begitu ya? Gue terima lagi lo dari Pro lo. Gitu. Kalau dulu kan sebulan sekali ya, Con. Kalau nggak salah ya. 2 minggu. 2 minggu sekali ya. Gue terima. Ya, 2 minggu sekali. Iya, gue telepon tuh bulan kedua. Bulan pertama kan tahu ya dia gue nggak jalanin. Bulan kedua gue telepon. Kok gue terima lagi ya dari Prudence ya? Gue kaget dong. Orang gue kagak kerja, kagak ngapa-ngapain, ditransfer 5 juta. Kan? Gue tanya. Dia ketawa-ketawa. Ya emang gitu, Jess, katanya. Emang gitu. Itu ya, gue kasih tahu. Yang pertama, bulan pertama emang buat agen. Bulan kedua, itu buat leadernya. Tapi ditransfer melalui agen. Dia bilang gitu. Lu transfer ke rekening Koko, gue begitu. Ini orang sinting kali ya, gue bilang gitu. Mana ada begitu, ya kan? Tapi kita sepakat ya teman-teman ya, manusia itu tambah lama tambah pinter, ya nggak sih? Tambah pinter. Bulan ketiga ya ada transferan lagi dong dari Pro dong, 5 juta. Gua kagak telepon dia lagi dah. Kagak telepon. Kagak mau dah gua. Itu jadi bulan sampai bulan 12 tuh. Ya. Bulan 1 dia telepon ya, udah tahun baru nih dia telepon, kagak gua angkat. Ya, zamannya BlackBerry tuh. Ya, dia cuma apa tuh BBM tuh ya, kagak gua angkat ya. Bulan 2 telepon kagak gua angkat ya, pokoknya males dah pokoknya ngomong asuransi ya. Kenapa lu tertutup bro? Waktu saat itu lu kenapa tertutup, padahal udah dapat 5 juta kan? Karena bagi gua nggak masuk di akal, Con. Uang 100 juta per bulan itu nggak masuk akal, Con. Dan gue juga berpikir nakal ya waktu itu ya. Gue gini, ya udahlah, salah transfer lah ya. 5 juta ya udahlah, gue makan aja duit 5 juta. Nakal gue. Tapi yang beda itu di awal bulan 3, Con. Bonus produksi cair, tapi kan gue gak tahu tuh. Lumayan, coy. Itu gue terima ya, hampir 12 juta atau berapa itu. Yeah. Nah, gitu gue kaget. Nah, gitu otak gue langsung mikir, anjing ini kerjaan apa? Makin nggak dikerjain, gue ditransfer terus. Makin nggak dikerjain, gue makin gede. Ini ada yang salah. Gue jiper dong, gue takut dong. Jangan-jangan ini salah transfer, nanti gue kena hukuman lagi. Ini nggak bener ini nggak bener nih. Jadi gue telepon dia, gue tanya, kok ini sebenarnya kerjaan apa sih? Dia ketawa luar biasa. Dia mau ketemuin gue lagi, lalu dia jelasin berbeda. Tapi pada saat itu gue dengan state yang berbeda, John. Pikiran dan hati gue terbuka. Kenapa? Selama ini dia transfer, gak ada yang ditipu dari Pro. Dengan hati pikiran terbuka, tetap dalam hati kecil kagak percaya bisa sampai dia, kagak percaya. Dan leader gue baca itu, dia bilang gini, bro, kamu nggak harus percaya
dengan apa yang semua saya omongkan. Tapi kamu bisa uji bisnis ini. Uji ini apa? Kamu taruh segala daya upayamu 1 tahun pertama jadi bisnis ini. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dan Koko minta kamu nurut aja apa yang saya omongkan. Ruginya apa? Koko nggak minta kamu modal, nggak minta apa, tapi lihat kamu tetap ditransfer. Gue mikir, iya ya, benar juga. Gue nggak rugi apa-apa. In the end, gue kepengen ada perubahan dalam hidup. Tapi gue nggak berubah-berubah dari sekarang. Apa mungkin ini jawabannya? Gue nggak tahu juga. Yang kedua, yang bikin gue tersentuh. Jadi gue nih koleris melankolis juga ya. Jadi terus leader gue ngomong gini, John. Menurut kamu asuransi membantu nggak keluarga kamu? Bantu banget, gue bilang. Halo, John, putus ya? Ya, enggak, lancar, aman. Gue bilang itu. Menurut kamu asuransi pada saat CC-mu klaim itu membantu kamu nggak? Sangat membantu, gue bilang. Menurut kamu banyak nggak keluarga di luar sana yang seperti keluargamu? Banyak kok. Menurut kamu mereka memerlukan asuransi juga enggak? Sangat perlu, gue bilang. Karena menurut gue udah bagus banget kan klaim diganti. Menurut kamu, kalau mereka perlu diedukasi oleh agen yang biasa-biasa atau agen yang profesional. Yang profesional tuh. Pertanyaan terakhir, mau nggak kamu jadi saluran berkatnya Tuhan? Untuk keluarga di luar sana. Nah tuh kena dah gue dah. Muka six pack, badan six pack bisa kena gitu juga ya? Kena dah gue dah. Di sana kena gue mau. Sampai sekarang gue jadiin di WA gue kan. Jadikan aku saluran berkat. Izinkan aku. Luar biasa. Badan Rambo, hati Hello Kitty. Badan Rambo, hati Hello Kitty nih. Keren ya. Singkat ceritanya, waktu lu dia jadikan diri lu sebagai saluran berkat lu karena di situ. Pengen tahu bro, apakah langsung segampang itu jadi saluran berkat, langsung jalan industri asuransi, langsung bisa jalan? Apakah lu pernah mengalami down? Enggak. Jadi pertama nih ya, biasanya jadi agen langsung semangat dong. Semangat ya. Langsung semangat. Gue berdoa, Tuhan mungkin gak ini jalan lo ya. Gue closing, John. Gue closing ya. Perdana ditemenin leader gue gitu ya. Langsung temuin salah satu ini gue dong. Temen gue di gym dong, cewek kan. Ya. Closing, John. 3 juta per bulan waktu itu. Cash perdana. Ya. 3 juta per bulan. Itu gede tuh waktu itu. Ya. Gede dong. Happy banget tuh, kan? Happy banget. Wih, langsung. Tuh kan, ngomongnya gitu leader. Tuh kan, bener kan, ini jalan lu, katanya gitu. Katanya gitu, Con. Ya gue juga aminin dong. Iya, gampang ya. Masa iya gue cuman cerita rekening Pak Ali gitu ya. Orangnya langsung mau 3 juta gitu. Ya kan, jalan gue ya. Dapat 1 minggu, Con. Dapat 1 minggu. Orangnya minta ditutup, Con. Nah, gue pikir, langsung gue bertanya-tanya dong. Ini jalannya bener apa enggak ini ya? Kok gini sih gitu ya? Waktu itu kan apalah persistensi apa segala macam. Kalau zaman dulu tuh teman-teman selama polis nggak ditutup, ya kan, cuman turun premi, itu persistensi aman. Zaman dulu ingat nggak lu, Cok? Aman tuh. Jadi gua mohon-mohon tuh, tolong jangan ditutup, gini gua jelasin ya. Pakai ilmu melas teman-teman, kagak ada profesionalnya dah, pokoknya dah. Ya, pakai ilmu memelas gitu ya. Pokoknya jangan ditutup. Itu pokoknya paling minim dulu kan sampai goceng. Nah itu enforce teman-teman. Sampai sekarang enforce teman-teman polisi. 3 juta kan masih cukup 350. Don, yang penting kagak kena persistensi lah waktu itu lah mikirnya. Pokoknya jadi mikirnya tuh pokoknya aman aja polisi hidup kan nggak apa-apa kan, turun premi nggak apa-apa. Dulu tuh teman-teman. Jadi ya itu. Ya. Cuma down itu doang, bro. Masa cuma down gitu doang? Apaan? Ada hal yang bikin lu down nggak waktu pertama kali ketika lu udah hati lu terbuka, lu mengalami sesuatu kejadian yang bikin lu bener-bener down?
Jasper putus John? atau gue ya? Halo, Putus-putus nih. Jasper atau gue ya? Gue lihat lu putus bro. Cek. Nah, Putus-putus. bagus. Oke. Ya. Nah. Ya. Gimana, John? Pernah kejadian down nggak? Bener-bener yang bikin lu down? Gue down itu ya bukan pada saat awal-awal gue berkarir, jujur aja. Justru di tengah-tengah gue berkarir. Kalau pasnya lagi awal-awal tuh ya teman-teman ya. Sebenarnya tuh momen paling mudah. Kenapa? Jadi agen itu momen paling mudah menurut saya. Kenapa? Cukup hanya modal, menurut aku, pengen benar-benar berubah hidupnya. Satu, kedua, no turning back. Saya tidak menjadikan Prudential ini sebagai second job atau sambilan. Tapi saya benar-benar sedang membangun. Membangun apa? Jembatan. Leader saya bilang, Jasper, saya tidak menuntut kamu untuk pindah kerja saat ini. Kamu boleh menggeluti pekerjaanmu, tapi ingat, setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Kamu membangun terus waktumu habis di kerjaanmu yang sebagai personal trainer. Halo, John, jelas nggak sih? Ya. Bagus, Kamu aja. Membangun waktumu habis di misalkan kamu personal trainer. Ingat, tidak akan berubah apapun hidupnya. Tapi kamu punya pekerjaan B sekarang di Prudential. Yang kamu lakukan adalah kamu membangun jalan, membangun jembatan. Kamu harus balance. Kenapa? Karena kamu tidak mungkin ada perubahan apapun di dalam hidupmu kalau tidak ada sesuatu hal yang kamu prioritaskan berbeda. Nah, gue dapet tuh di sana tuh. Tapi kenapa gara-gara omongan dia langsung lu yakin, bro? Bro, kenapa kalau langsung yakin? 20 juta sama yakin. Hah? Sama 5 juta kan nggak begitu langsung, comparisonnya nggak bisa langsung bikin orang yakin, bro. Nggak masuk. Nah, gue nyari gini. Sebelum gue memutuskan, lu pertanyaan lu bagus banget sih, Chan. Gue ingat, gue mikir gini. Ini pekerjaan yang gue mau gelutin, orang-orang bilang jelek. Iya. Jeleknya di mana? Gue cari tahu tuh. Oh, klaim kagak dibayar. Mana bisa? Gue klaim terbayar kok. Gitu loh. Itu gue cari tahu tuh di awal agen. Klaim tidak terbayar karena apa? Dijelasin tuh sama leader gue. Ya, karena premi tidak terbayar lah, karena produknya tidak sesuai lah, karena pre-existing condition lah, karena fraud lah, karena non-disclosure lah. Itu dijelasin. Gue pelajarin dong. Oh gitu. Berarti kalau tidak memenuhi syarat ini, maka ini akan terbayar dong. Oke, gue dapet dong jawabannya. Kedua, itu kok sering ya ngomong gini, agent itu hit and run. Agent itu nggak profesional. Agent itu come and go. Loh, berarti kalau gue profesional, gue ngerti banget seluk-beluknya tentang asuransi, gue stay in this business, gue bakalan dicari orang dong. Jadi gue sebenarnya kayak antitesis gitu loh, Con. Gue mikirnya kalau orang ngomong begini, bener nggak sih? Faktanya apa sih? Gue cari. Nah, faktanya nggak kayak gitu loh. Jadi kenapa gue harus takut? Nah, jadi akhirnya gue memutuskan, oke, I want to try. Dan leader gue kan bilang kasih waktu 1 tahun. Dan harus uji bisnis ini. Bener nggak? Cocok nggak? 1 tahun waktu itu gue minta 20 juta income gue. Sama dengan yang ini. Cocok nggak? Nah, gue fight dah. Gue bener-bener. Jadi kalau gue orangnya ngomong iya, ya iya. Emang gue orangnya begitu. Maksudnya gue ngomong iya, ya iya. Nah, jadi ya. Antitesa lu. Jadi kalau orang bilang, kalau orang kenapa asuransi dibenci, lu malah cari tahu kenapa dibenci. Lu cari jawabannya, sehingga lu melakukannya kebalikannya gitu ya. Iya, jadi kan kayak orang bego ya. Kita percaya sesuatu hal yang kita sendiri tidak tahu faktanya. Kita harus cari tahu dong. Nah, gue harus cari tahu dong. Enak aja lu ngomong begitu, orang keluarga gue dibayar kok, gitu loh. Jadi gue cari tahu. Memang pengalaman pribadi itu cukup penting buat gue, gitu. Jadi tahun pertama ditutup 20 juta income? Income 20 juta, gue start club gemuk waktu itu sih. Ya, Start club gemuk. 2000 berapa bro? 2012? 2011 ya, Roma ya pertama ya. Roma 2011 Roma. Iya, Roma ya. Yes. Roma ya.
Tadi lu sempat cerita di tengah-tengah down. Tahun berapa, Bro? Startup Jepang tuh kapan? 2015. 15 ya. Hmm. Itu titik down gua. Down. Kenapa? Jadi Lu gini. udah married belum? Lu udah married belum 2015? Udah. Waduh. Jadi Nakal sama tante-tante dia nih, Jasper. jadi teman-teman pada saat itu saya married 2014 ya, 14. Jadi sedikit background cerita saya sedikit. Saya bukan dari yang disetujui, lancar-lancar aja, enggak. Jadi keluarga bini gua tuh kaya banget. Jadi salah satu keluarga kaya di Surabaya lah ya. Bisnisnya gede, keluarganya. Pelet nggak? Ya. Kenapa? Ada lu pelet nggak? Pakai dukun. Tapi kan gue nggak boleh ngomong. Kan di sini lu gimana sih? Ya. Lanjut. Ya waktu itu gue dipilih sama bini gue, dia mau married sama gue karena murni ngelihat gue bukan mental pengemis. Gue mau kerja orangnya, Ya, jadi karena istri gue memilih gue dengan seadanya gue ini apa adanya. Gue nggak boleh fail dong di dalam hidup dong. Gue harus fight dong. Gue harus perform dong. Whatever it takes. Karena ini masalahnya anaknya orang gue kawin. Udah gak disetujuin. Terus bilang, gue nyesel kawin sama lu. Itu hal yang paling gue hindarin. Oke. 2015, gue nggak performa itu biasa-biasa aja. Mulai bulan 2 beruntun. Gue closing 3 juta. Nggak tahu gimana di cancel ya. Tapi diganti sama Tuhan. Tuhan baik, John. 6 juta di free lu. Ya. Diganti lagi sama Tuhan dua kali lipat 12 juta sebulan. Ya. Kagak medical. Ya. Gue diganti lagi 24 juta sebulan. Jadi berlipat lu, bayangin lu, setahun itu. Diganti 24 juta sebulan. Wih, kalau closing kan ditepuk tanganin, tapi kagak ada yang nge-shoot, anjing. Gitu. Ya. 24 juta ya, kagak tahu gimana tuh, pokoknya ada aja ya, pokoknya. Gue terakhir tuh, gue inget tuh. Bulan 8 atau bulan 9, gue lupa ya. Gue tuh closing 67 juta per bulan. Gue closing 67 juta per bulan. Jeder, ya kan? Heboh. Gue langsung heboh, ya kan? Pokoknya gue double star club aja deh. Hampir double star club, ya kan? Heboh. Wah, Jasper, di tikungan terakhir, ya kan? Tepuk tangan tuh kan. Pokoknya gue bulan-bulan, pokoknya quarter 4 deh kelihatannya. Udah tepuk tanganin dong. Premi dibayar. John, premi dibayar. Polis ya. Polis tuh pokoknya submit udah dibayar aja. Ya, udah dibayar polis itu ya. Gua traktir dong leader gua dong. Gua traktir tuh leader gua tuh. Gua ajak makan coto Makassar, gue inget banget. Halo. Pasien aman 67 juta makan coto Makassar ya. Putus ya? Putus, Bro. Agak sedikit putus. Jasper atau gua, teman-teman boleh bantu chat. Suara aman. Suara aman ya. Oke, Jasper, lanjut, Jas. John. Halo. Tes. Bagus, Jas. Jasper freeze layar. Tes, Jasper. Tes. Jaspernya freeze, suara sekarang hilang. Wah, Jasper, guys, tunggu sebentar ya, guys. Ini agak sedikit masalah di internet. Suara gue masih ada kan? Dia yang hilang kan? Bener kan? Aman. Oke, gue yang aman sih, Jaspernya hilang ya. Bentar ya, gue lagi WA dia. Oke, bentar ya guys. Seperti biasa. Enaknya Zoom, belajar sama orang hebat di daerah. Ya, tapi ya kita komunikasi agak sedikit tegang ya, kalau kayak gini-gini ya. Kita selalu level up online, kita berusaha mencari speaker dari luar Jakarta terus ya.
Karena kita mencari biar menunjukkan kepada teman-teman bahwa bisnis ini di mana aja bisa dikerjain loh, ha? Yang pernah kalau teman-teman Cek, ini cek. suara gue Halo? bagus ya. Masuk nggak? Masuk nggak? Sorry, Masuk. keputus Yes. Oke, sinyal Jas. gua nih. Gua kasih Aduh, dulu spotlight parah. ya, guys. Oh, kira Parah lu nih. ada tante yang telepon, bro. Lu matiin langsung. Iya, padahal gua udah kasih nomor lain. Tetap aja telepon di sini. Lanjut. 67 juta per bulan. Lu traktir 60 juga. leader lu. Ya, Bro, gua traktir. sebelum lanjut, bro. Bro, gua tim kita minta foto lu, bro. Foto yang ganteng. Gua screenshot foto lu dong. Nah. 1, 2, 3. Oke. 67 juta per bulan, traktir leader lu 60 soto juta. Makassar. Gua tuh Coto Makassar dong. Gua tambah. Kasian banget tuh leader lu ya. Iya, jangan banyak-banyak, dia kan makan OR, ya kan? Iya. Kagak bercanda ya. Saya traktir teman-teman tim saya. Happy dong. Bersorak-sorak tuh ya. Pas lagi makan, udah selesai makan, ditelepon dong sama nasabah gua dong. Dia bilang begini, Jasper, bisa nggak di cancel case-nya? Ini suaminya AI marah-marah. Aduh, langsung diangkat dong teleponnya sama suaminya. Itu ya, tolong ya, kembalikan uang istri saya. Saya nggak setuju begitu-begitu. Nah, lu bayangin loh. Itu masih anak buah gua, tim gua masih makan, leader gua masih makan, gua masih bayarin. Itu shitty life. Gue duduk kan, leader gue tuh baik. Leader gue tuh feelingnya nyambung. Dia langsung gini, bro, what's wrong? Dia bilang gitu. Nggak apa-apa. Gue bilang gitu. Gue balik dong. Gue balik ke kantor. Waktu itu hari Sabtu. Gue kagak bisa otak gue ikut sistem dah. Pokoknya. Karena hari Sabtu pada ada Great Saturday ya. Gue nggak bisa otak gue. Leader gue nemenin gue. Gue diajak ngerokok waktu itu sama leader gue. Ya, gue kan ngerokok dulu. Leader gue bilang gini. Gue mikir gini aja. Bahasa ini ya, bahasa Surabaya ya, kasar ya. Kira-kira begini lah teman-teman, tapi lebih kasar sebenarnya. Anjing gue ini salah apa Tuhan? Gue salah apa Tuhan? Dari awal tahun gue di cancel terus ke sini. Lu mau kayak apa Tuhan? Lu mau gimanain sih gue sih? Gitu loh. Gue prospek, gue kagak pernah ngawur. Gue ini, kok kayak begitu ya hidup gue nih ya? Kenapa ya? Salah apa ya gue ya? Gue mikir kan. Itu leader gue kagak ngomong apa-apa, juga kagak nyemangatin gue apa-apa. Gue bilang gini, kok nggak apa-apa. Ini aja. Gue pulang dulu dah. Gue kagak bisa mikir nih. Gue bilang gitu. Kagak bisa mikir gue pulang dulu. Gue nangis dong di mobil dong. Keinget apa? Keinget istri gue dong. Gila, masa iya suaminya failed gitu loh. Setahun ini. Baru merit coy, 2014 gue merit, 2015 kagak lu bayangin aja. Gue pulang, gue cerita dong sama istri gue dong. Gue nangis, gue ngomong gini, lu kalau punya suami gagal kayak begini, lu masih cinta nggak? Udah ngomongnya ngaco dah. Dasar si Melan kan, Melannya keluar kan. Gue bilang gini, gue doa tuh. Tapi ada satu hal yang gue pegang sampai detik ini. Bini gue tuh baik, istri gue tuh baik. Dia bilang gini, Ko, dia panggil gue Ko kan, Ko, yang kasih kita rezeki itu siapa? Dia bilang, Tuhan Yesus, gue bilang. Yang kasih kamu kerjaan di Prudential ini siapa? Tuhan Yesus, gue bilang. Yang kasih kamu prestasi selama ini nggak pernah bolong tiap tahun siapa? Tuhan Yesus. Yang punya kehidupan nyawa kamu siapa? Tuhan Yesus. Kalau semuanya punya Tuhan Yesus, bebas dong dia mau ngapain kita. Dia mau hancurin kita. Dia mau bentuk kita. Dia mau banting kita. Itu kehendaknya, gue bilang. Di situ gue nangis,
Gue doa, didoain sama istri gue angkat tangannya, gue doa gini, iya Tuhan, gue maaf. Rupanya ini pelajaran yang pengen Tuhan gue ngerti. Gak tahu gue mungkin arogan, gak tahu gimana, tapi pada saat poin itu gue berserah, Tuhan, ini Jasper, orang yang dulu dan sampai detik ini engkau pelihara. Engkau gak pernah meninggalkan aku sedetik pun. Pekerjaan ini engkau yang kasih, nyawaku engkau yang kasih, semua prestasiku engkau yang kasih. Aku berserah Tuhan. Kalau engkau mau hancurkan aku tahun ini, aku siap. Gue jawab itu. Aku siap. Kalau engkau mau bentuk aku siap. Aku berserah Tuhan. Gue malam itu bisa tidur nyenyak. Gue nggak takut. Leader gue telepon dong. Kan hari Sabtu malam. Minggu gue telepon. It's okay kok. Gue bilang. Kasih gue waktu grieving sampai hari Minggu ini. Grieving ya, maksudnya apa ya? Sedih lah. Grieving sedih dong. Grieving, grieving. Oke. Grieving. Senin, I'll be back. Gue bilang gitu. Senin, I'll be back. Anjay. Jadi inget Philip Manto. Ini badan gede, melankolis, sanguin. Melankolisnya gede nih. Gue dites ya. Gue dites tuh sama itu 4. Gue ini nih sejajar semua nih sekarang. Kok koleris ada, ini aja. Yang flekmanya nggak ada gue. Flekma sedikit kecil. Flekma biasa. Jadi, kalau orang prestasi jarang ada flekma. Iya jarang. Gue ada flekma kalau prestasi. Gue kecil, tapi sanguin kalau melankolis gue seimbang. Jadi luar biasa ya ini ya. Jadi pada saat itu titik terendah gue deh yang pernah gue alamin. And then gue bangkit. Gue emang nggak double star club waktu itu, tapi gue fight dan Tuhan buka jalan. Gue tetap star club. Jepang. 2014 ya itu ya, Jepang 2015 pergi ya, benar ya? Berarti 2014, ya gue lupa tuh. Ya 2014 ya. 2014. Nah gue dapat star club Jepang. Masih dapat dibonusin sama Tuhan. Dibonusin, gue dapat MRT grateful trip ke Korea. Tapi Tuhan itu baik. Dari omsetnya gue, itu bisa sundul leadernya di atasnya. Jadi gue membuat leader gue ini berangkat bareng-bareng ke Korea. Gara-gara omsetnya gue nih. Aduh, Tuhan baik. Gitu. 2014 waktu lu galau seperti itu bro, omset lu berapa? Waktu saat itu 67 juta cancel. Per bulan ya, bukan per tahun ya itu teman-teman ya, per bulan ya. Per bulan. Waktu saat itu API lu sudah berapa bro omset? Kalau tadi lu sudah cerita di bulan September Oktober itu udah berapa? Mungkin 200-an kali ya. 200-an, masih 200-an. Kecil, pokoknya gue parah dah. 50% lagi lah ya, baru saklap ya, si PA lebih ya, gope ya sekitar waktu saat itu ya. Iya, pokoknya kalau 67 juta tukul, gue double star club itu waktu itu. Gue inget dah. Tapi itu akhirnya tahu nggak teman-teman? Akhirnya kita berusaha, tapi kan berserah sama Tuhan ya. Itu case-nya nggak jadi total 67, tapi ada penurunan 30 lebih. Jadi suaminya tetap mau separuh. Dan you know what? Sekarang keluarganya itu ngambil sama gue hampir berapa ya? Setahun hampir gopek kali ya. Hampir gopek. Ya. Iya. Jadi hubungannya baik sampai sekarang sama suaminya itu yang telepon gue suruh balikin duitnya itu hubungannya malah baik. Tadi siang gue baru telepon sama dia. Iya. Ini harus kasih rekaman YouTube-nya, kasih ke dia denger ini. Ini kok malu nih. Jasper hampir mau bunuh diri nih. Loh, waktu saja aja 30 juta per bulan, lu ketemu orangnya lagi. Iya dong. Gue bilang gini dah. Ya Om, saya kembalikan. Saya bilang gitu. Saya kembalikan, tapi saya minta ketemu karena semuanya harus tanda tangan. Gue bilang gitu. Nah pada saat ketemu itu, mungkin dia lihat sosok gua ya. Gue kan sambil matanya menangis-nangis gitu kan. Jadi mungkin dia kasih. Wah, nangis-nangis itu. Om, tolonglah Om, bantu saya. Kasih makan Om. Iya. Canda ya teman-teman ya. Dia akhirnya setuju. Gara-gara itu diturunin 30 juta per bulan. Iya, akhirnya setelah dia tahu manfaatnya. Jadi
teman-teman pelajaran yang saya petik adalah somehow orang itu nggak mau bukan karena dia nggak mau, karena dia nggak tahu. Itu aja. Istrinya nggak jago ngejelasinnya. Kaget aja suaminya tiba-tiba didebet 67 juta dong. Nah dipikirnya gue juga penipuan semua dan lain-lain. Setelah gue jelasin satu persatu semua nama dan lain-lain, dia sedikit teryakinkan. Akhirnya ya terbentuklah angka 30 juta. Dikira istrinya punya simpenan. Takutnya begitu, takutnya begitu. Makanya lu ketemuin suami istri lebih bagus ya, Bro. Bagus, bagus. Iya. Singkat ceritanya, si Jasper luar biasa per hari. Makanya orang bilang kalau sudah sukses, masa lalu derita ya. Jadi ketawa ya, bahan ketawa ya. Ketawa anjing, dulu nangis-nangis bangsat. Dulu nangis-nangis. Aduh, parah. Sekarang bisa ketawa-ketawa, menghibur teman-teman ya nggak sih? Ya, kalau dulu waktu saat kita lewatin si nangis bomba ya, Bro. Nangis, Con. Lulusan. 2011 ke 2022 11 tahun ya, Bro. Perjalanan lu up and down. Yang lu paling tahun ya, gila. ya, betul 11 tahun ya. Setiap tahun trip, gue lihat kita sering ketemu dia trip. Terakhir foto lu sama gue kalau nggak salah di Montrigi, Swiss ya? Kalau nggak salah gua ada. Iya, benar. Badannya gede, bro. Serem gue malu akhir. Jadi selama 11 tahun apa yang menurut lu berkesan di bisnis ini, Bro? Yang lu dapetin lah selama 11 tahun. Berkesannya di mana lu nya? Kalau perubahan hidup itu pasti ya teman-teman, karena kan berjuang ya. Jadi nggak mungkin lah, kagak ada menurut gua kerja tidak mendapat upah gitu ya, kagak ada. Lu kerja apapun lu pasti dapat upah, pasti. Lu jadi loper koran lu pasti menghasilkan, kagak mungkin. Selama lu bekerja lu pasti dapat upah. Oke, bekerja dan putar otak, lu pasti dapat upah dah. Oke, bukan itu tapi poin gua. Yang bikin gua makin cinta di sini adalah equality, adalah kesetaraan. Itu yang selalu gua bawa di grup gua. Kalau back then, Jasper nih siapa? Ya cuman sekedar personal trainer fitness, badannya gede gitu doang. Ya udah, itu that's it. Tapi ada hal yang equality itu gini loh. Lu bayangin nggak? Salah satu cicit adik gua tadi, dia baru 4 tahun teman-teman, baru 4 tahunan di bisnis pro, umurnya sekitar 24 kan. Tadi SPK mobil loh, beli mobil loh, Hyundai Creta umur 24 tahun. Bukan sesuatu yang hebat ya teman-teman, bukan sesuatu yang wah Mercy atau Tesla atau enggak, tapi damn, aku punya arti gitu loh melalui pekerjaan ini. Mungkin bukan dari tangan gua langsung ngasih dia duit, tapi gua ngajarin dia juga. Gua turun tangan melalui sistem MRT juga, melalui sistem di Prudential juga. Itu ada SPK. Ngirimin foto, dia senyum banget, tanda tangan. Beli Hyundai Creta, teman-teman. Hyundai Creta. Kenapa? Gimana, kan? Halo? Agak freeze atau gue yang ya? Agak freeze ya? Sorry. Halo. Jadi dia beli Hyundai Creta. Jadi dia beli Hyundai Creta, lu bayangin. Jadi dia beli Hyundai Creta. Oh, anu ya. Ya, Jasper lanjut. Lu kelihatannya, Con. Iya, gue yang lagi masak. Gue langsung connect satu lagi, bro. Santai. Nah, jadi dia beli, harganya nggak mahal kok, teman-teman. 300 juta lebih. Tapi dari seorang yang bukan siapa-siapa, bisa beli mobil sendiri dalam waktu 4 tahun. Gila ya, itu kereta nggak murah-murah amat, bro. Sapean lebih. Tapi gue tuh happy banget gitu loh. Gue jadi bos misalkan, gue bekerja, gue nggak mungkin dong beliin anak gue segitu kalau dia nggak memberikan berlipat-lipat ke gue. Tapi enggak loh, maksudnya that's why gue punya komunitas namanya Zero to Heroes. Zero to Heroes. Klise sih ya, klise banget, kata-katanya klise banget. Teman-teman sering dengar, tapi banyak banget.
orang-orang yang dari zero pengen jadi heroes, but they don't know how. Mereka nggak tahu caranya. Cuman melalui Prudential ini, at least gue tahu caranya. Gitu, Oke. John. Teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan kita buka sesi tanya jawab dari chat. Nah, tapi gua ada satu, Jasper ini klaim luar biasa banyak. Iya nih, Luar nggak biasa tahu banget. nih. Jasper itu pengalaman klaim, bro, boleh tahu bro, klaim yang paling terkecil yang lu pernah handle berapa? Ratusan ribu ada lah ya kita ya. Ada. Itu ada ya. Kalau- Besar berapa Ada, bro? dong. Terbesar. Terbesar barusan, John. Kemarin kan pecah telur tuh. Pas COVID kemarin 1,8 M. Iya. Tapi tuh rumah sakitnya sih ngaco sih ya. Pokoknya klaimnya 1,8 M deh. Kamar Apa? jangan rumah sakit ya bro, karena kita masuk YouTube. Iya. Jadi pokoknya 1,8 M dah. Terbesarnya. Klaimnya gua cair pada saat itu pandemi COVID, di mana orangnya itu yang dia punya pabrik gas gitu ya, teman-temannya pabrik gas, di mana dia posisi cuti premi. Jadi gue nggak bisa loh bilang unit link itu jelek, beneran. Gue nggak bisa bilang unit link itu jelek. Yes. Unit link itu bagus, asal lu bisa jelaskan dengan benar. Asal nasabahnya mengerti dengan benar segala Yes. konsekuensinya dan lain-lain. Itu ya tahun 2020 dia bilang seperti ini. Om nggak bisa bayar nih Jasper, premi asuransinya. Kenapa? Barang-barang kagak bisa keluar. Saya tidak bisa impor. Luar nggak bisa bayar piutang. Nggak bisa, dia bilang. Nggak bisa bayar. Jadi gimana dong, Jasper? Ada nggak? Maksudnya dia tuh mau restrukturisasi utang kayak utang di bank, dia pikir seperti itu. Ada nggak kebijakan dari Prudent? Ya gue bilang aja, Om kalau memang ada kesulitan keuangan, ya udah, nggak usah dibayar aja preminya. Kan bisa ada fasilitas cuti premi, gue bilang begitu. Maksudnya gimana? Ya nggak apa-apa, nggak usah dibayar, gue bilang begitu. Lah jangan dong, dia bilang. Nantinya kalau gue sakit, siapa yang bayar? Ini kondisi stres, Jasper. Nanti gue bayar rumah sakit makin gila lagi, dia bilang begitu. Loh enggak Om, ini tetap bisa hidup. Bahkan sekarang ada uangnya sekian M di rekeningnya itu. Hah? Itu saya boleh ngutang ya? Dia tanya begitu. Loh, bukan utang, itu dana cadangannya Om untuk di hari tua nanti seandainya Om kinerjanya sudah menurun, Om nggak sanggup lagi bayar premi, bisa diambilin dari sana. Saya bilang gitu. Itu boleh nggak saya pakai untuk bayar THR-nya karyawan? Diambil loh untuk THR karyawan. Jadi gue nggak bisa bilang unit link itu jelek. Premi berapa bro? Kalau boleh tahu bro? Lumayan gede. Premi berapa? Lumayan gede. Itu dia sekitar setahun gope apa lakpe itu ya. Jadi udah berjalan sekian tahun. Tapi PPH plusnya berapa bro? Kalau PPH plusnya? Dia yang itu. Yang PPH plusnya aja berapa? Dia seluruh dunia waktu itu. Oh. Yang seluruh dunia. Oke. Nah tuh sakit. Singkat ceritanya dia kena COVID. COVID. Masuk habis 1,8 M dong. Dapat 1,8 M. Ya udah cair, dibayarin semua. Sama Pro dia thank you Sembuh. banget. Dia takut. Sembuh loh, puji Tuhan lah. Sembuh loh, puji Tuhan. Sembuh, puji Tuhan. Nggak ada investigasi? Enggak ada investigasi. Nggak ada investigasi? Enggak. Kan udah 1,8 M bro. 1,8 langsung cair. Tapi itu apa namanya? Iya, apa namanya? Sorry bro. Dia sistem. Halo. Ya sorry agak putus bagaimana? Iya, dia sistemnya reimburse lagi. Oh dia bayar dulu. Iya, dia udah takut. Gue juga udah agak takut juga ya teman-teman ya. Maksudnya dokternya soalnya masukinnya langsung sikat, gak maras, gak munek. 50 botol. Berapa puluh botol? Lu bayangin aja satu botolnya 13 juta. Buka 2 kali PO 50 botol. 1,3 M cuman untuk Gamaras Gamunes. Ya. Saya nggak sebut nama rumah sakit ya teman-teman ya. Jangan. Ya. Jadi akhirnya gila dong. Ya udah ada kebayar semua tapi lega. Dia bilang, "Jasper ini saya sudah pakai uang perusahaan loh ini. 1,3, 1,8 M dia bilang. Ini diganti nggak sama orang? Om, tenang aja Om, ganti. Beneran diganti dong.
Diganti. Ya, diganti. Oke. Nah, barusan pecah rekor, Con. 2M. Apa pecah rekor yang mana? Pecah rekor klaim 2M gara-gara operasi prostat di Singapura. Aduh, Singapura sih sadis abis dah. Gila, Kalau sinting 2 miliar di mana, Bro? Rumah sakit apa? Jangan rumah sakit. iya, Gila. iya. Operasi Pokoknya yang prostat. terkenal lah. Pokoknya yang terkenal lah G, depannya G atau M? M. Oh, M. M. Ya sudah lah ya, Anda M. tahu langsung ya. Oh, Jessica M. 2M operasi. Rembes. Iya, 2 kali. Kagak, cashless. Urus LOG. Ini ada LOG. pertanyaan nih. Iya, ada Ya, pertanyaan nih. baca, tenang aja gue yang bacain. Oh iya. Ya, ini pernah canvassing nggak? Jasper nggak mungkin canvassing. Saya kan passing. Gue kan passing. Serius, bukan canvassing, Bro. Serius. Kan passing. Jadi, Nanti yang punya toko takut nih, lu kira mau ngerampok nih. Padahal gitu. jadi tahun 2018. 2018 atau 19 ya gue lupa. 19 apa 18 ya gue lupa dah. Gue tuh ada panggilan hati ya untuk kenapa kamu nggak melayani di luar pulau gitu. Gue tolak terus tuh, kagak sampai suatu titik nggak tahu gimana, gue kesambet apa, gue langsung buka Traveloka, gue langsung beli tiket, cap cip cup, kota apa di Papua pokoknya. Gue berangkat sana. Nah, gue kena passing di sana, serius. Dan Closing. itu yang bawa gue PCC dari satu kota itu aja. Papua. Dari Papua. Beneran. Lu tinggal di mana? Dan Ada nasabah yang bawa atau lu sendiri ke sana tanpa ada orang? Kagak, gue ini nyontoh caranya si Ricky Hutomo, bener. Ricky Hutomo kan pernah cerita sama gue. Dia kan passing, dia kan jago tuh kan passing tuh. Dia sewa ojek, lalu dia bayar untuk 1 minggu, dan dikasih tanya di mana tempatnya orang yang kaya, tempat niaga, ditunjukin lah di situ. Nah, gue kan passing dari sana. Serius. Ternyata orang Papua itu rumahnya tuh banyak di Surabaya, banyak orang yang tinggal di sana. Jadi gue perkenalan diri semua dan lain-lain. Itu hari kedua ya, gue dapat closingan itu hampir 500 di situ. Pokoknya gue sekali berangkat itu bawa pulang 700, 800 gitu. Sampai sekarang. Apa lu ngomong, Bro? Jadi gini, apa yang gue ngomong ya, gue masuk toko. Sebelumnya gue harus hafal benar transkrip yang ada di otak gue. Jadi gue bikin transkrip, gue masuk di toko ya, gue rame tokonya apa-apa, gue langsung masuk, gue tanya, Ci, kenalin, saya Jasper, saya dari Surabaya, gue bilang gitu. Saya keliling keluar pulau sebagai surveyor pihak ketiga dari asuransi, gue bilang begitu. Kenapa? Permasalahannya begini. Banyak orang luar pulau itu mereka punya asuransi, mereka bukan nggak punya asuransi, tetapi banyak terjadi mis-selling. Satu, permasalahannya apa? Mereka nggak ngerti manfaatnya apa. Jadi mereka bayar untuk apa tuh mereka nggak tahu, tapi mereka bayar. Kedua, mereka nggak tahu nilai tunainya berapa. Ketiga, mereka nggak tahu cara klaimnya seperti apa. Dan yang keempat, agennya udah nggak ada, jadi mereka kebingungan. Saya adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi Prudential untuk membantu nasabah-nasabah menjelaskan ulang dan melayani polis-polisnya itu. Itu kesan pertama langsung dimaki-maki lah, dan dimarah-marahin. Nah ini orang ini. Gue minta maaf, gue minta ini, gue jelasin kayak bahwa gue pihak ketiga. Itu orang luar pulau, polisnya segebok-segebok banyak banget. Ada yang dari asuransi apapun, aduh pokoknya dah. Premium unapplied-nya itu gila-gila di sana. Maksudnya dibohong-bohongin. Nah, karena gue bangun mengedukasi mereka. Gue nggak nawarin apa-apa awalnya. Jadi gue mengedukasi mereka, lalu mereka bertanya sarannya sebaiknya seperti apa. Lalu baru gue masuk. Harusnya asuransi itu begini. Nah, dari situ
baru mereka terbuka. Sampai detik ini hubungannya baik. Jadi mereka sering ke Surabaya pun, gue sering menjamu apa segala macam lah. Gitu sih. Oh, Jadi jadi kalau gue akan passing. berapa minggu di Papua kemarin, Bro? Kalau ke Papua minimal harus 1 bulan ya, 3 minggu sampai 1 bulan. Lu jangan bayangin tempatnya bagus gitu, aduh hotelnya parah dan sering mati lampu, ya kan? Lu enak di Jakarta, kagak pernah mati lampu. Di sana gantian teman-teman mati lampunya, gantian. Jadi area sini mati, nanti sana mati, karena infrastruktur tidak seperti di Jawa, gitu. Tapi saya sarankan teman-teman kalau mau, tapi janganlah nanti makan jatah saya lagi, jangan. Teman-teman di Jakarta aja lah. Jakarta banyak teman-teman ya, nggak usah. Nggak enak di sana, nggak enak sih beneran, nggak enak. Ya Tapi tapi masih sering udah nggak pernah kan passing lah sekarang, Jess. karena sih ntar gue nih mau berangkat abisnya dari MDRT ini gue rencana mau berangkat. Oke. Iya. Jess, ada message Iya. nggak bagi agent baru waktu pertama kali, mungkin pengalaman lu ketika kita jadi agen pertama kali sering ditolak. Iya. Ada nggak message bagi agent-agent baru kalau ketika ditolak tuh harus diapain? Harus ketika ditolak itu ngapain gitu ya? Ya maju lagi. Enggak lah, tapi gini. Gue punya satu adik, cucu adik waktu itu ya. Dia itu masih agen, sekarang sudah jadi adik dia. Cucu agen, ketemu gue gitu John, terus dia mau bilang mau resign dari Pro karena dia prospek jago loh, cara jelasinnya jago, apanya jago, tapi dia nggak closing. Gue juga kasihan kan, maksudnya ya kalau nggak closing juga sih, maksudnya kasihan juga lah. Dia bilang begini, dia marah-marah, dia baper ngomong sama gue gini, kok lu tuh nggak tahu perasaannya ditolak, katanya. Dalam hati gue lebih sering kali ditolak daripada lu. Tapi gue diem aja dong. Ya, kok nggak tahu capeknya apanya segala macam. Kok closing aja. Kok gampang katanya gitu. Gue diem aja. Iya, gue gitu. Aku besok mau resign. Dia bilang gitu. Ya, gue bilang gitu. Rob, namanya Robi ya. Gue bilang gini, Rob, Robi kasih dirinya Robi waktu malam ini untuk berpikir. Kalau besok Robi masih berniat untuk resign, Koko akan tanda tangan surat resign itu. Tapi please, pada saat kamu keluar dari Prudential, kamu harus punya pekerjaan yang mapan. Kamu harus jadi orang beneran. Kamu nggak boleh gagal. Kenapa? Pada saat kamu memutuskan keluar, pada saat kamu memutuskan menyerah, kamu itu memberi stempel di jidatmu, you are a quitter. Dan kamu tahu dirimu. Yang memberi stempel itu bukan orang lain. Please, Koko pesan, kamu harus sukses di pekerjaan yang berikutnya. Kenapa? Dan kamu tidak boleh menyerah seperti ini. Karena kalau tidak, itu akan menjadi habit bagi kamu. Kamu akan stempel banyak. I'm a quitter, I'm a quitter, I'm a quitter. Setiap kamu mengalami permasalahan, setiap kamu mengalami cobaan, kamu akan mundur. Kamu tidak berani untuk menghadapinya. So please, pikirkan malam ini. Yakin kamu mau memberi stempel itu di jidatmu? Atau you give yourself a chance one more try. Dan pada saat itu dia memutuskan tidak menyerah teman-teman, dan sekarang jadi adik dengan punya 2 adik di bawahnya, punya 2 adik dia. Usia berapa bro dia bro waktu saat itu? Waktu itu ikut gua usia 19 tahun. Jadi sekarang usia 25-an. 19 tahun ya. Luar biasa ya. Nanti boleh gue minta nomornya, kita undang ke sini. Saya nggak jadi resign dari Prudential. Luar biasa itu Koro ya.
Teman-teman, ini kita akan masuk ke sesi 3 kalau nggak ada pertanyaan. Ini bagian-bagian terakhir di penutup kita yang menantep nih. Jasper ini orangnya melankolis habis. Detil. Data nih, lu orang data bener ya, Bro? Kagak ada, Bos. Kagak ada. Ada gua data? Gua kagak ada data. Nggak ada data? Oh, jadi Nggak ada luar data. biasa ya. 2011, 2012 pengalaman berkesan sama Pru. Boleh nggak, Bro? Yang trip yang lu suka lah yang bagian mana, Bro? Gue trip Pru suka. Gue semua suka. Tapi ada nggak yang berkesan? Semua berkesan. Tapi yang paling berkesan adalah pada saat gue ini nih ke Amerika sama istri gue. Tahun 2016 gue ke Amerika sama istri gue. Belum punya anak waktu itu, belum ke West Coast ya, LA, Vegas, sama SF ya, West Coast. Gue 1,5 bulan. Nah itu di sana sama leader gue. Leader gue kan punya rumah di sana ya, sama bininya. Gue diajak di sana. Jadi gue bener-bener enjoy di sana. Bukan somehow trip di Prudent apa semua itu batu pijakan untuk kamu mempunyai kehidupan yang layak dengan keluarga kamu. Gue kemarin happy banget sama anak istri gue kemarin ke Singapura seminggu, ke Bali seminggu gitu ya. 2 minggu gue liburan sama istri gue, and I feel so happy. Tapi teman-teman gue pesen rasakan tripnya Prudential. Biar tahu ya. Aduh, beda. Gue tuh karena tripnya Prudential gue jadi pelit sejujurnya. Gue happy emang pergi sama keluarganya. Tapi begitu tahu gue bayar hotel di Singapura sekian, gue bayar di Bali sekian ya, gue kaget, Con. Gue kaget. Ya ampun, nyenengin istri banyak ya duitnya ya. Maksudnya pengeluarannya banyak loh. Gue di Pru kagak pernah bayar gue mah. Hotel bintang 5, makan selalu kenyang, dikasih uang saku pula. Jadi teman-teman dimanapun tripnya Prudential pasti unforgettable. Nah kebetulan Tuhan baik, bulan Mei kemarin gue udah selesai PCC Miami sama New York. So teman-teman kalau Jasper yang from nothing aja bisa, ayo tahun ini bouncing back yuk, bareng-bareng yuk, bouncing back. Kita mungkin mengalami masa-masa yang nggak gampang, siapa yang ngomong gampang, tetapi kita memilih yuk untuk bouncing back, kita naik yuk sama-sama yuk. Karena pada saat kita meyakini kita ini bisa bouncing back, percaya deh, alam semesta, Tuhan pasti mendukung teman-teman. Mungkin itu. Ya. PCC ini belum selesai. Ini gila, PCC 3 bulan, 4 bulan. Jual apa, Bro? Jual diri, jual produk dulu, Bro. Ih, pasti jual diri, Con. Nggak mungkin enggak. Dukun gue main. Ya, dukun gue main. Ya. Saket. Iya. Jadi PCC-nya selesai itu terbantu dengan adanya bonanza, ya. Itu jadi gini teman-teman, kalau menerima musibah jangan keburu-buru nganggap musibah. Jadi case itu saya tuh udah prospek dari Februari, tapi ditunda. Jeder pas ada bonanza, lu bayangin orangnya mau closing. PCC lah gua. Berapa cuma apinya? berapa ya? 900 apa berapa ya? Langsung 1,8. Iya, jadi lumayan. Jadi 900 juta jual apa? 900 juta itu dari case kecil-kecil, Con. Jadi itu dari beberapa keluarga sebenarnya. Dari 8 keluarga. Oke. Jadi satu keluarga itu cuma 100-an sekian. Yang gue jual sama, gue yakin cara lu pasti lebih jago. Gue cuma jual perwarisan, gue combine sama PCB. Dah itu dah. Perwarisan lu combine sama PCB, apa yang lu ngomong, Bro?
apa yang gue ngomong ya sama ya, maksudnya gini. Lalu lah, kita Jadi pengen tahu dong cara Wong Surabaya. iya, iya. Jadi PCB itu kalau PCB semua mahal, ya. Karena kita kan harus ngelihat profil keluarganya juga ya yang kita temuin. Tapi kalau dikombin dengan Purwarisan kan nggak ada lawan ya teman-teman. Purwarisan murah banget loh, ya. Jadi aku combine. Jadi kalau UP Jiwa orang-orang kan taunya harus meninggal, bener ya? Harus meninggal. Itu udah kuno kok bilang zaman. UP Jiwa yang sekarang itu cair pada saat kita hidup. Yang pertama, cair pada saat kita terjadi resiko sakit kritis. Cair juga pada saat kita meninggal. Jadi kondisi apapun ini cair. Oh ya, benar seperti itu. Awalnya ini untuk gimmick ya. Jadi orangnya mau tuh. Nah, terus UP Jiwa contoh nih, misalkan nih 5 miliar nih. 5 miliar. 5 miliar ini Om bisa pilih, Koko bisa pilih. Koko mau cair semua 5-5-nya pada saat hidup. Itu bisa. 3 miliar bisa, 2 miliar bisa, 1 miliar bisa. Nah, biasanya itu punya 1 miliar yang cair pada saat resiko misalkan sakit kritis. Supaya apa? Supaya sebagai penyangga keuangan. Nah, penyangga keuangan aja. Karena kan Koko biaya berobatnya udah ada PPH, jadi gue jual PPH juga. By the way, saya jarang jual PSS teman-teman. Bocuan. Bocuan. Iya. Jadi saya jual PPH. Jadi saya jual PPH gitu ya. Akhirnya itu bisa gitu ya. Jadi setiap keluarga beda-beda. Ada yang mau 2M. Semakin besar cair pada saat hidup, pasti preminya lebih besar. Saya ngomongnya seperti itu. Jadi banyakkan 5M, 1M-nya PCB, 4M warisan gitu. Jadi lu kombinasi langsung waktu pertama kali ketemu langsung jualan 2. Iya, betul. Jualan 2 langsung. Jadi gitu. Lu mau pilih Koko kalau UP Jiwa yang mau dicairin waktu masih hidup nih ada nih, Koko mau ambil berapa M dari 5M ini. Iya, bener. Jadi gue mau 3M. Ya nggak apa-apa, berarti ada konsekuensinya lebih mahal. Wah, yang mahal ya. 2M aja deh. Berarti 3M. Ya juga, berarti preminya turun gitu. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun? Tergantung. Ada yang 5 tahun suka, ada yang 10 tahun. 15 gue nggak pernah. 5, 10 ya? 5, 10 gitu. Oke, Jasper nih 2 pertanyaan terakhir. Zaman dulu sama zaman sekarang. Apa tuh? Kita kan hidup dari zaman dulu punya agent kita, bro. Zaman dulu kita dari kan, sama zaman sekarang. Perbedaannya apa, bro? Menurut lu versi zaman dulu sama zaman sekarang dalam membangun bisnis ini? Apakah zaman dulu aman-amannya nggak ada penolakan, nggak ada rejection, lebih gampang dulu? Atau zaman sekarang perbedaannya di mana versi Jasper? Zaman dulu gue kalau prospek teman-temannya nemenin agen gitu ya, gue bawa printer ya, gue akan ada di Kupang tuh waktu itu ya, gue bawa printer teman-teman jam 11 malam ya sama agen gue, sekarang udah jadi AD gitu ya. Sama kita akan mengingat masa-masa ini, gue bilang ya, malam-malam keringetan jalan-jalan gelap bawa printer ya, bawa laptop ya, laptop berat dibawa, capek dibawa tangga, ditaruh di kepala gini ya, udah kagak ada angkot ya. jadi iya gitu ya. Kalau penolakan selalu ada, cuman sekarang ini orang-orang jauh lebih terbuka teman-teman. Dengan adanya COVID ini, percaya nggak percaya teman-teman, bahwa orang itu lebih melek terhadap asuransi. Kenapa? Karena dia jauh lebih sadar bahwa ada suatu kondisi yang dia tidak bisa handle secara seluruhnya. Jadi lebih mudah. Jualan PPH, PSS itu seperti kacang goreng sekarang ini. Gitu loh. Sekarang ini. Ya. Jadi lebih mudah. Tapi dalam cara menjalankan bisnisnya, itu beda banget sekarang ini. Kenapa? Dengan adanya digital, itu persaingan lebih ketat emang. Kenapa? Informasi akan didapat dengan mudah. Tetapi teman-teman, orang itu tetap akan memilih yang namanya kualitas di Indonesia ini. Gitu loh. Jadi teman-teman cepat-cepat upgrade diri. Harus punya cara berkualitas, cara berbicara, cara menyampaikan, cara menjelaskan produk sedetail tapi sesederhana mungkin.
Itu powerful. Kenapa? Kita ini masih diuntungkan dibandingkan dengan luar negeri. Orang luar negeri mungkin untuk beli asuransi itu tinggal walk in gitu loh. Mereka udah nggak perlu disuruh-suruh. Tetapi kita nih untungnya apa? Indonesia ini masih gede banget. Orang-orang ini banyak yang masih nggak ngerti asuransi. Dan mereka membutuhkan kita yang profesional-profesional ini. Gitu loh. Digital itu bukanlah musuh daripada konvensional dalam arti ketemu dengan langsung on-site. Tapi teman-teman bisa combine-kan. Kadang-kadang itu bermusuhan gitu loh. Oh, gue maunya online. Oh, ada leader ngomong, lu harus ketemu orang. Tapi loh, kita loh nggak selama ini ya, gue closing big case ya, sedikit jarang bisa dari online itu, kecuali hubungannya dekat sekali sih. Nah, jadi ketemunya offline itu pasti beda, teman-teman, sense-nya, feel-nya. Jadi itu bukanlah sesuatu hal yang bermusuhan dan bisa dijalankan secara bersama-sama. Gitu. Jadi kalau menurut lu setiap masa pasti ada masalah ya? Iya dong. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Contoh nih, pertemuan malam ini deh teman-teman. Untuk saya bisa ketemu Koko Econ yang super ganteng ini, gue harus ke Jakarta kan? Nggak terima cowok, Hah? bro. Nggak terima cowok. Iya, gue juga jijik kali ya malu. Cuman gue muji lu aja. Gue cuman muji lu, Con. Lu parah lu. Ya. Saya harus ke Jakarta untuk ketemu teman-teman Enrich, untuk sharing hal seperti ini. Cost-nya berapa? Biayanya berapa? Sedangkan dengan waktu yang sama, dengan cost yang sangat murah, cuman modal apa sih? Kuota paling, sama listrik lah, lampu, ya kan? Saya bisa menjadi saluran berkat Tuhan lebih. Saya bisa sharing apa adanya sama teman-teman. Dan mungkin dari cerita saya, ada 1 atau 2 orang yang terinspirasi, terus jadi hebat, jadi keren. Berarti kan bisnis ini bisa dijalankan dimanapun. Gitu sih, John. Di WA gue pribadi bilang, kok Jasper hebat ya. Ini aja banyak chat, lu keren banget sharing dari hati. Keren sudah presisi. Waduh kan. Wah, berserah penuh pada Tuhan. Jadi ingat Philip Mantova. Wah, ya sebenarnya luar biasa ya. Kalau menurut gua zaman dulu sama zaman sekarang, zaman dulu kita jual PHS aja masih bisa jualan ya, bro. Apapun produknya. Kalau saya ingat ya teman-teman ya, Prudential itu selalu memberi kita nih dalam arti equip, memperlengkapi kita dengan selalu momentum. Kalau gua ingat ya, gua mulai PCC ya, itu selalu pakai momentum. 2017 ESCC kalau nggak salah tuh keluar tuh. Ya, gue jual ESCC itu. Nggak lama CCB. Gue jual 18. Ya, tapi sebelum itu ESCC deh kelihatannya. ESCC, PCB itu pakai momentum deh. Habis itu PPH yang biasa kan, bukan yang PHS kan, bukan yang PPH plus kan, itu pun bisa dijual, gitu loh. Terus habis itu momentum GIO, ya kan? C kemana? Habis itu apa lagi? PCB apa? Pewarisan, sekarang zamannya pewarisan. Jadi sebenarnya perusahaan ini udah solid teman-teman. Kompensasi udah mantep. Produk selalu yang terbaik, ya kan? Yang dibilang terbaik banget, tapi kompetitif banget. Kalau pewarisan gue jamin yang terbaik. Murah. Ya. Murah banget. Apalagi ada cashback tuh ya teman-teman ya, gila tuh. Ya. Nah, jadi apa ya tergantung kitanya. Makanya kita ini teman-teman diperebutkan oleh perusahaan lain. Kita ini Prudential ini, kenapa? Orang-orangnya bagus-bagus emang. Militan emang. Dan dimulai dari nol. Mereka sukanya asmot, asal comot. Gitu. Maunya yang instan. Gitu. So, teman-teman udah ada di perusahaan yang benar, agensi yang benar. Econ ini, waduh, keren lah prestasinya. Ya, orangnya pintar juga, lucu juga, acong apalagi. Gue paling ingat lu Con, kalau gue bikin kopi, Con. Kalau gue bikin kopi, gue ingat lu, Con. Kenapa? Teman-teman gini, dia bilang, lu mau sukses katanya. Coba lu bayangin masak air. Emang bisa masak air sebentar dipanasin, dimatiin, bisa mendidih nggak? Wah, gue ingat itu. Con. Jadi gue bikin kopi. Iya, gue bikin kopi.
ini Erison ini. Nggak bisa gua kayak masak air gitu. Jasper luar Kalau- biasa. Luar biasa nih teman-teman. Kita sharing keren banget ya. 1,5 jam Iya. pertanyaan terakhir dari gua buat lu, Bro. Lu sudah Iya, 12 sama. tahun. Apa nggak lu capek, Bro, industri ini? Kan biasa Sama, orang jadi- luar kan gini loh, orang kan boring lah, melakukan tugasnya boring, jenuh. Tapi Iya. kok lihat lu tambah Iya. ganteng, Bro. Anjing. Iya, gua kalau ngeliat foto gua kayak monyet lo dulu lo, parah ya. Kenapa Hah? istri gua mau ya dulu ya? Gua juga Pelet gue bingung. berasa, Bro. Susuknya coba udah cabut dulu loh, susuknya lu. Iya, gua juga gitu. Padahal gua ke dukun itu cuma 1 kali doang. Tapi manjur juga. Oke lah. Oke. Ya. 12 Jadi, tahun, kenapa nggak bosen, Bro, lu, Bro, di industri ini? kenapa tetap antusias gitu ya? Ya. Gitu ya. 12 Jadi, tahun. iya. Enggak lah, 11 tahun loh, ya. Iya. Lu percaya bahwa energi itu akan saling tarik menarik? Lu percaya dengan itu? Positif akan tarik positif, negatif akan tarik negatif. Terus kalau gue perhatiin nih ya, nggak tahu ya, jarang lo gue ketemu orang sukses tuh yang lemes. Terus bawaannya tuh ngedumel, energi saker, tahu nggak sih teman-teman? Pernah nggak ketemu orang tuh bawaannya tuh kalau ketemu dia, gue males banget dah, gue capek banget gue kalau ketemu dia. Ini nyedot, gue punya energi. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah ya. Lalu pernah nggak ketemu orang yang orang ini nih energi giver banget, semangat banget, ceria banget. Dan gue perhatiin orang-orang yang seperti itu, mostly dia attract hal-hal yang bagus dalam hidup. So, gue percaya energi. Apa yang gue pancarkan, itu yang attract ke gue. Kalau gue memancarkan gue bosen, gue capek, gue lemas, gue ini, gue yakin hidup gue juga akan nggak jauh-jauh dari seperti itu. Jadi gue memilih. Jadi gue ngobrol jam berapapun sama agen gue di telepon, gue akan sama. Pace-nya, energinya seperti ini. Gue dari jam 6, teman-teman. Berangkat tadi, antar anak gue sekolah, semua, dan lain-lain. Sampai pulang ini tadi, makan, langsung ketemu teman-teman. Tadi masih sempet ke gym sebentar, 2 jam. Gue sempetin olahraga. Jadi capek pasti, nggak mungkin. Tapi gue memilih untuk happy. Bukan karena gue diberkatin baru gue happy, bukan karena gue closing baru gue mau pasang muka happy, tapi dibalik, gue happy dulu, gue memancarkan aura energi giver dulu, baru rezeki closing itu akan datang. Gue percaya seperti itu. Biasa ya, keren ya. Kalau kata Meridiana, semangat menarik rezeki. Yes. Gitu. Statement terakhir, Bro, menurut lu 11 tahun. Prudential bisnisnya kayak apa, Bro? Last terakhir, udah. Prudential. Ya. Gue ngalamin masa-masa Ade cuma dapat dari 1 anaknya doang. Satu Ade, generasi. ya. 1 generasi. Lalu berubah, kompensasi dari cucu. Lalu 6 sekarang. Pernah kebayang nggak akan jadi seperti apa ke depannya? I believe Prudential will be getting better, bukan getting worse. Itu yang gue yakinin. Kenapa? Karena ada orang-orang seperti kita yang bertahan. Ada Erison, ada Jasper, ada teman-teman leader-leader lain yang akan sharing setiap hari Selasa mungkin ya di Enrich. Teman-teman perhatikan energi mereka. Dan ada teman-teman di sini yang punya hati baik, mau melayani, berani ngomong benar dan jujur, dan otaknya pandai, bukan otak bodoh. Itu yang membuat fondasi Prudential will be getting better and better and better. Visi seorang Jasper 10 tahun lagi, 5 tahun apa, Bro? Terakhir udah nggak nanya lagi, Bu. Bosen gue lihat berkali. Tenang aja lu terakhir mulu. Visi lu 5 tahun, 10 tahun Jasper mau bawa bisnis ini kayak apa, Bro? Gue mau punya 12 direct AD lagi. On the track, 12 direct AD lagi. Dan gue fokusnya itu aja. Jadi gue nggak bisa ngomong cucu cicit karena itu bukan dikontrol gue. Yang bisa gue kontrol, gue mau cetak 12 agency director lagi. Kontrol apa yang bisa lu kendalikan ya?
ya apa yang bisa saya kendalikan, apa yang bisa I have to find it. Tapi aku percaya nanti Tuhan yang akan bantu. Gitu. Ya. Hari ini gue baru sangka loh Jasper muka bajingan kayak begini. Thank you brother, luar biasa. Kita foto berdua dulu dah. Kita foto berdua dulu. Ya. Ini manusia langka ini. Kalau meninggal diawetkan dulu dia. Gue doain ya, enrich together, kata-katanya bagus nih, memperkaya bersama-sama. Jadi gue percaya memperkaya itu bukan cuma sekedar financial teman-teman, tapi memperkaya teman-teman secara visi, misi, secara sosial, secara spiritual. Ada 8 aspek kehidupan yang akan teman-teman perkaya di enrich together. Aku thank you banget, Con. Sampaikan juga ke Acong, thank you banget kesempatannya. Kata-katanya Jasper terbatas. Pengetahuannya Jasper juga terbatas, waktunya juga terbatas. Tapi yang gue percaya berkat Tuhan nggak terbatas buat saya sama teman-teman Enrich. Oke, luar biasa Jasper. Hari ini lu sangat-sangat berguna buat gue. Thank you ya. Thank you Jasper. God bless ya. Thank you. God bless you ya. Gue pamit ya. God bless. Thank you teman-teman. Kalau lagi saya thank you sama Jasper, boleh saya thank you sama Jasper langsung. Thank you Jasper. Thank you semuanya. Tuhan memberkati. Thank you Jasper. Thank you. Kalau lu butuh speaker, panggil Acong ya. Iya. Salam ya Pak Acong ya. Tuhan berkati. Thank you ya Jas. Bye. God bless ya. God bless. Oke teman-teman, hari ini Jasper luar biasa ya. Level up keren hari ini. Teman-teman, level up kita, gue berusaha mencari speaker nasional yang di luar. Semoga bantu gue kalau ada leader-leader yang hebat, Anda kenal, boleh kasih tahu ke gue, mungkin saja gue kelewatan ya teman-teman ya. Sampai ketemu dengan level up berikutnya teman-teman, stay safe, stay healthy, ya yuk stay produktif ya. Oke, bye. Bye. Bye semuanya.